Halo, saya akan menjelaskan tentang OSI beserta fungsinya. OSI yang disebut juga Open System Interconnection Layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara terbagi ke dalam lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan. Model referensi OSI secara terbagi ke dalam lapisan. Model OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang disebut juga, yang menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data dan berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layar bertanggung jawab untuk membentuk koneksi angka perangkat, sementara lainnya bertanggung jawab untuk menggerakkan terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Kali ini saya akan menjelaskan berikut 7 layar di dalam model OSI beserta fungsinya. Baru kita mulai. Pertama, application layer. Lapisan ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan komunikasi dengan layanan jaringan menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi secara program komputer seperti program email dan service lainnya yang di jaringan seperti di server printer atau aplikasi komputer lainnya. Protokol yang bekerja pada layar ini adalah ATPP yang disebut juga IP Transfer Protocol dan VTP File Transfer Protocol, DNS Dominion Name System, SEB Server Message Block, DHCP Dynamic Communication Protocol. Yang kedua, presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berjalan pada layar ini adalah Telnet, SMTP, SNMP, dan SNMP. Yang ketiga, session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang berjalan pada layar ini adalah NetBIOS, ANDSEP, ADSP, PAP, SPDU. Session Protokol Data Unit. 4. Transport Layer berfungsi memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Setelah itu, pada level ini juga membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses serta mentransmisikan ulang paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berjalan pada layar ini adalah TCP, Transmission Control Protocol, UDP, Unsur Datagram Protocol. Network Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat handler untuk paket-paket melalui interlocking dengan menggunakan router dan switch. Layer ketiga, protokol yang berjalan pada layar ini adalah IP, Interlocking Protocol, ARP, Address Erosion Protocol, RARP, Advanced Address Erosion Protocol. Data link layer. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini juga terjadi error. Front control
pengalaman hardware dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, switch, repeater, dan lain-lain. Spesifikasi 802 berbagai level ini menjadi dua, yakni LLC dan MAX. Protokol yang berjalan pada layar ini adalah PPP, Point to Point Protocol, SLIP, Serial Line Internet Protocol. 7. Pensiel layar. Metode pensinyalan, sinkron, bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan perkabelan. Selain itu, pada level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card, yang disebut juga NIC, dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam ISO layar. Oke, sekian. Terima kasih.